Puluhan aktivis bersama alumni Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu menggelar aksi demonstrasi mendukung jaksa penuntut umum untuk memberikan tuntutan hukuman maksimal kepada Julianto Eka Putra atau JEP, terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak. Massa mendesak agar terdakwa JEP selain dituntut penjara juga diberikan hukuman kebiri. Aksi puluhan massa gabungan dari aktivis perlindungan perempuan dan anak serta alumni Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu berlangsung di Jalan Ahmad Yani depan kantor Pengadilan Negeri Kota Malang. Massa yang membawa poster berisi tuntutan menggelar orasi sebelum sidang tuntutan bagi terdakwa JE dimulai. Dalam orasinya, massa mendesak agar Julianto Eka Putra atau JE, motivator dan pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu untuk dihukum maksimal. Massa juga mendesak agar JE yang merupakan predator seksual anak dijatuhi hukuman kebiri. Massa menilai bahwa terdakwa JE terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi anak untuk kebutuhan ekonomi. Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirait yang turut dalam aksi mengatakan bahwa aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap jaksa penuntut umum untuk memberikan tuntutan yang maksimal terhadap terdakwa JE. Aris Merdeka juga mengapresiasi alumni Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu yang turut serta dalam aksi ini, menunjukkan bahwa alumni sudah berani menyuarakan kebenaran. Ini kan aksi untuk mendukung jaksa penuntut umum untuk menuntut saudara Julianto sang predator itu dengan tuntutan maksimal sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Julianto. Misalnya pasal 81, kemudian pasal 76D huruf I yang dapat diancam maksimal 15 tahun. Tetapi ada juga dakwaan pasal 82 dari Undang-Undang 17 tahun 2016 yang dapat diancam 20 tahun seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Jadi harapan Komnas Perlindungan Anak dengan korban dengan aksi ini kemarin sudah disampaikan ke kejaksaan, paling tidak sudah dihukum seumur hidup. Nah, kita akan dengar nanti apakah tuntutan. Ancamannya ada dua undang-undang itu, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan mengatur tentang hukuman bagi para predator kejahatan seksual. Simon Alfredo melaporkan. Sidang ke-20 dengan agenda pembacaan tuntutan atas kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan terdakwa Julianto Eka Putra di Pengadilan Negeri Malang terpaksa ditunda. Sidang tuntutan ditunda karena pihak jaksa penuntut umum masih memerlukan masukan dan analisis yuridis. Sidang ke-20 dengan agenda pembacaan tuntutan atas kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh terdakwa Julianto Eka Putra, pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia, berlangsung di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Malang Rabu siang. Dalam sidang kali ini, Julianto Eka Putra tidak hadir dan diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Sidang ke-20 dengan agenda pembacaan tuntutan ditunda majelis hakim. Penundaan pembacaan tuntutan dilakukan karena pihak jaksa penuntut umum masih mempelajari berkas tuntutan dan melakukan pengecekan serta analisa yuridis untuk meyakinkan hakim. Alasan ditunda? Sampai dengan tengah malam tadi, kami selaku penuntut umum selalu cek-recek tuntutan, ya, surat tuntutan yang akan kami bacakan. Cuman memang masih perlu tambahan-tambahan analisa yuridis bagian fakta-fakta sidang yang ada. Ya, supaya apa? Supaya untuk lebih meyakinkan hakim, supaya lebih sempurna dalam tuntutannya. Penundaan pembacaan tuntutan ini disambut senang oleh kuasa hukum terdakwa Julianto Eka Putra. Kuasa hukum terdakwa Julianto Eka Putra, Hotma Sitompul, merasa bersyukur atas penundaan sidang. Menurutnya, penundaan ini membuktikan bahwa jaksa yang hadir sungguh mempertimbangkan fakta persidangan. Ditunda 1 minggu. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih. Penundaan ini membuktikan jaksa yang hadir dalam persidangan ini sungguh-sungguh memperhatikan semua yang terungkap di persidangan. Kita lihat sendiri berkas setinggi ini, ya, adalah wajar bila jaksa memohon waktu menunda untuk mempelajari lagi. Lebih baik sehingga keadilan bisa dicapai. Satu hal, penahanan itu hak dari majelis. Kami hanya ingin bertanya, 11 bulan tidak pernah mempersulit persidangan, tidak pernah mangkir, selalu hadir. Pertanyaannya, mengapa
dikeluarkan surat penahanan. Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirait menyayangkan penundaan persidangan. Menurutnya, dengan penundaan ini sebuah ketidakadilan bagi korban. Sidang pembacaan tuntutan kasus kekerasan seksual terhadap anak akan dilanjutkan pekan depan, yakni hari Rabu 27 Juli 2022. Hanya untuk mengulur-ngulur waktu. Karena apa? Karena mereka saat ini mengajukan penangguhan penahanan karena batas waktu hanya 30 hari. Saya kira cara-cara strategi itu saya ngerti betul. Saya ngerti betul karena hampir 30 tahun saya menghadapi atau bersama-sama korban kejahatan seksual itu. Jadi jangan dipakai strategi untuk akhirnya nanti masa 30 hari selesai dan bebas. Tidak ditahan lagi saudara Julian. Apakah memang ada indikasi untuk mengulur waktu, Pak? Sementara dari... ini buktinya mengulur waktu kan? Ini kan sudah hari yang ditentukan bahwa hari ini adalah pembacaan tuntutan. Tetapi dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, tidak ada hubungannya kolerasinya terhadap peristiwa ini, menunda kan? Dan itu dikabulkan oleh jaksa. Itu yang ingin saya luruskan. Bisa saja nanti setelah ada tuntutan, maka ada penundaan lagi dalam pembacaan vonis lagi. Nah ini cara-cara seperti itu saya ngerti, saya baca itu. Karena kita sudah merasa sejak lama ini tidak ada keadilan hukum. Mulai dari proses pemeriksaan dari Polda Jawa Timur, Saudara Julianto yang diancam Undang-Undang 17 tahun 2016 yang ancamannya adalah di atas 5 tahun dan hukuman mati, tapi tidak ditahan sampai sebelum tanggal 11. Saya nggak punya pengalaman yang tidak ditahan. Simon Alfredo melaporkan. Kembali meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah Kota Malang terus mempercepat vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat. Meski status Jawa Bali naik level 2 PPKM, namun Kota Malang belum membuat surat edaran adanya pembatasan aktivitas masyarakat di ruang publik. Percepatan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga masyarakat gencar dilakukan oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif mengatakan percepatan vaksinasi dosis 3 ini salah satunya yakni menindaklanjuti surat dari Mendagri. Terkait masuk tempat pelayanan publik, syaratnya sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga. Dr. Husnul menambahkan untuk vaksinasi terus dilakukan, namun tergantung dari stok distribusi vaksin dari Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Apabila vaksin belum tersedia, maka vaksinasi untuk masyarakat terpaksa ditunda. Sejauh ini penambahan vaksin belum ada, namun untuk stok vaksin sendiri sejauh ini masih tersedia, baik itu vaksin booster, Sinovac, dan AstraZeneca. Sementara terkait adanya pembatasan di ruang publik seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, Husnul mengatakan sejauh ini belum ada surat edaran turunan dari Wali Kota Malang setelah adanya Imendagri. Kalau vaksin itu kita sangat tergantung ke distribusi, ya, artinya dari kementerian kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi. Ya manakala ini vaksin belum ada, ya nanti untuk vaksin disabilitas ya kita tunda dulu karena nanti komposisi vaksinnya akan berbeda. Tapi belum ada penambahan stok. Sementara sampai kemarin belum. Ya. Kalau stok vaksinnya sendiri cukup ya untuk booster ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer. Nah, itu nanti akan kita lihat dulu apakah perlu dilakukan turunan untuk SE Wali Kota. Nah kalau sudah ada SE Wali Kota, ini yang menjadi pegangan kita untuk di ruang-ruang publik itu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Diduga akibat kurangnya minat warga masyarakat untuk mengikuti vaksin ketiga atau booster berdampak pada masih rendahnya capaian vaksin booster di Kota Batu. Saat ini vaksin booster di Kota Batu masih 23,3% dan berharap bisa mencapai minimal 30% dalam beberapa bulan ke depan. Kegiatan vaksin di Kota Batu kembali dilaksanakan dan berlangsung di beberapa lokasi yaitu Geraha Pancasila dan Puskesmas yang ada di Kota Batu. Capaian vaksin 1 dan 2 sudah mencapai target, sementara untuk vaksin booster indikasi pencapaian masih rendah yaitu di kisaran 23,3%, sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk mendorong warga masyarakat agar mau melakukan vaksin booster.
Vaksin booster ini terlihat kurang diminati warga masyarakat karena ada anggapan vaksin pertama dan kedua sudah cukup. Terlebih kondisi pandemi saat ini yang sudah melandai, walaupun di beberapa wilayah kembali ada kenaikan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu menjelaskan, capaian vaksin booster masih perlu ditingkatkan dan berharap dalam beberapa bulan ke depan minimal bisa mencapai angka 30%-an. Untuk mencapai minimal 30%, dibutuhkan peran serta berbagai pihak untuk mendorong sekaligus mengajak warga masyarakat untuk melakukan vaksin booster. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Batu juga berharap dengan regulasi pemerintah pusat, vaksin booster sebagai syarat perjalanan jauh, masuk tempat wisata, dan syarat lainnya diharapkan akan mendorong percepatan vaksin booster di masyarakat. Targetnya? Ya, target kita minimal 30%. Maksudnya ditempuh dalam kurun waktu berapa bulan lagi, Bu? Ya, ini terus terang kalau Dinas Kesehatan nggak bisa membuat target waktu kalau kita tidak disupport semua pihak untuk bisa mengerahkan sasaran. Karena saat ini memang yang sulit, masyarakat sudah mulai merasa oh sudah cukup dengan dosis 2 dan kebetulan kasusnya juga sudah mulai landai. Jadi kalau harus ada peran serta banyak pihak untuk mengajak masyarakat mau booster. Kalau semua mau bergerak, saya yakin dalam sebulan 2 bulan kita bisa capai. Tapi kalau kita tetap reguler seperti biasa ya memang agak lambat. Iwan Hikmawan melaporkan. Terbatasnya stok bawang merah di pasaran berpengaruh pada harga jual di tingkat petani. Naiknya kembali harga jual karena masih sangat jarang petani panen dan menunggu 2-3 bulan mendatang. Bawang merah akan melimpah kembali di pasaran. Saat ini harga bawang merah berada di kisaran 40 ribuan per kilogramnya. Harga bawang merah ini sempat berada di kisaran 18 ribuan per kilogram sebelum Lebaran. Mengalami kenaikan harga kembali pada bulan Mei dan berada di kisaran 23 ribuan per kilogram. Kenaikan harga kembali terjadi pada sekitaran bulan Juni dan saat ini berada di kisaran 40 ribuan per kilogram di tingkat petani. Kondisi ini tentu saja diapresiasi para petani, namun sayang para petani di kawasan sentra penghasil bawang Purworejo dan Banjarrejo Ngantang, Kabupaten Malang, sudah jarang memiliki stok dan saat ini sedang dalam proses penanaman. Naik turunnya harga bawang merah ini biasanya terjadi karena stok melimpah di pasaran, di mana sentra-sentra penghasil bawang sedang panen raya, baik di wilayah Malang, Probolinggo, Nganjuk maupun di luar provinsi seperti Bima, Nusa Tenggara Barat, sehingga berpengaruh pada harga bawang di Malang Raya khususnya. Menurut salah seorang petani di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang menjelaskan, tingginya harga jual bawang merah di tingkat petani sudah berlangsung lebih dari 1,5 bulan yang lalu. Dan dengan harga jual tersebut sangat membantu petani untuk bisa menutupi biaya operasional, baik bibit, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan pemupukan tanaman bawang merah, dan dengan cuaca yang relatif baik, para petani berharap hasil panen bisa melimpah dalam 2-3 bulan mendatang. Namun sayang ketika panen raya, maka harga bawang biasanya akan kembali turun. Harganya 40 ini. 40? 40. 40 sudah anu ya, kering Pak ya? Iya, sudah kering. Tapi ketersediaannya kelihatan nggak ada Pak ya? Nggak ada. Nggak ada, sejak telat. Sejak ya. berapa lama ini nggak adanya? Ya 1 bulanan lah. 1 bulanan yang lalu Pak ya? Iya. Oh berarti harga memang tinggi Pak. Iya, Oh Pak, tinggi. yang telatnya kenapa Pak telatnya? Apa karena kemarin panen anu? Telatnya ditanam itu. Mm-mm. Dia mulainya nanam. Oh iya Jadi iya, Telat. telat Pak ya? Iya. Pak, pengaruh cuaca gimana saat ini Pak? Cuaca. Heeh. Cuacanya bagus nih. Bagus Pak ya? Bagus, ya. Pak biasanya kalau normal hasil bisa maksimal tentu Pak ya? Iya. Hasilnya Kalau normal. Kalau kondisi bagus cuaca seperti ini, pikelnya ya. ya hasilnya Hasilnya biasanya ya tikal 6. bisa 7 bisa. Oh bisa lipat Pak ya? pokoknya Berarti untuk cuaca harga bagus. bibit sekarang berapa harga bibit? Harga bibit? Ya. Ya, bibit 50. 50. Itu termasuk harga tinggi Pak ya? Iya, tinggi, Untuk bawang. 50. Nah, Pak berarti ini kira-kira panen raya kapan Pak kalau sudah nanam baru sekarang ini Pak? Berapa bulan ke depan? 9, 8, 9. Sudah mulai anu. Tapi biasanya kalau panen harga anu Pak ya? Harga masih turun. Turun Pak ya? Turun. Sampai berapa biasanya Pak turunnya kalau panen Pak rata-rata? Rata-rata ini pokoknya 15. 15 tingkat petani Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Cuaca yang mulai membaik berdampak pada meningkatnya hasil panen cabai rawit di wilayah Pujon, Kabupaten Malang. Kondisi ini berdampak pada turunnya harga jual cabai rawit di tingkat petani. Dan saat ini harga cabai rawit berada di kisaran Rp45.000 setelah sempat berada di harga Rp80.000 per kilogramnya.
Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di wilayah Dadapan Kulon, Pujon, Kabupaten Malang. Di lahan pertanian ini cukup banyak ditanami berbagai jenis sayuran dan juga cabai. Saat ini harga cabai kecil mengalami penurunan kembali sejak beberapa hari yang lalu dan kini berada di kisaran 45 ribuan di tingkat petani, sementara cabai besar masih di atas 60 ribuan. Harga cabai yang masih lumayan tinggi ini disyukuri para petani, karena dengan harga 45 ribuan ini, modal sebenarnya sudah bisa kembali. Hanya saja akibat masih ada serangan hama cacar, hasil panen belum meningkat drastis. Menurut salah seorang petani di kawasan Dadapan Pujon menjelaskan, saat ini hama cacar sudah mulai berkurang, sehingga tanaman cabai lebih relatif baik sehingga hasil panen mengalami kenaikan. Para petani berharap harga cabai kecil maupun besar bisa bertahan dan syukur-syukur naik kembali. Di lokasi, para petani sedang melakukan panen cabai yang kesekian kali, dan sudah terlihat semakin sedikit tanaman cabai yang terserang cacar, sehingga ada harapan hasil panen bisa semakin meningkat. Sekarang harga cabai rawit tingkat petani berapa, Pak? Sekarang 45. 45 tingkat petani, Pak. Ya. Pak, itu sudah harga turun apa harga naik? Ya. Sudah harga turun apa harga naik? Gitu? Ya nggak tahu ya, kadang besok ini ya mudah. Nggak, kemarin berapa? 70 pun lebih. 70 lebih? 73, 75, 76. Oh, tapi 40 masih termasuk lumayan berarti, Pak ya? Ya lumayan, pokoknya orang sampai 6.000. Tapi untuk sekarang gimana untuk yang cacarnya, Pak? Cacarnya gimana? Sudah mulai mendingan? Iya, agak lumayan lihat tempatnya. Iya. Tempatnya panas itu ya. Sekarang cuaca masih termasuk bagus berarti ya? Iya, bagus. Bagus, ya. Pak. Modal masih bisa kembali nggak, Pak, tentunya? Ya lumayan lah. Lumayan masih ada kelebihannya, Pak ya? Oke. Nggak sampai dulu itu loh. Iya. Pedot. Pak, kalau untuk harga minimal cabai kecil, Pak, untuk bisa mengembalikan modal berapa, Pak? Ideal harga cabai kecil, cabai rawit, Pak? Minimal berapa? Dengan obat-obatan, dengan pupuk kan juga semakin mahal. Minimal harga berapa untuk bisa mengembalikan modal? Pokoknya harganya 20 ke atas itu ya bati. Oh, sudah aman, Pak ya? Iya. Oh. Pokoknya enggak bawah 10.000. Dengan catatan hasil juga bagus, Pak ya, nggak banyak kena cacar, Pak ya? Iwan Nikmawan melaporkan.